Selamat pagi saudara, saya Paskali Siswari kembali menyapa Anda hari ini pagi ini hari Jumat 19 Februari 2021 di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Kami akan buka informasi di Kompas Bisnis pagi ini dari informasi di Bank Indonesia di mana kemarin rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,5%. Ini jadi rekor terendah sepanjang sejarah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut keputusan menurunkan suku bunga telah memperkirakan inflasi tetap rendah dan juga stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga. Bank Sentral juga menurunkan suku bunga deposit facility 25 basis poin menjadi 2,75% dan lending facility 25 basis poin menjadi 4,25%. Saudara, BI tidak hanya menurunkan suku bunga acuannya, tapi juga mengeluarkan kebijakan uang muka 0% untuk properti. Nah, kebijakan ini berlaku untuk semua jenis properti. Ini berarti pembelian properti yang tadinya butuh uang muka 10 hingga 15% kini tak berlaku. Tapi ada syaratnya saudara, pemberian uang muka 0% ini hanya berlaku untuk perbankan yang indikator kesehatannya baik. Dilihat dari angka rasio kredit bermasalah atau non-performing loan dan juga rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing finance. Rumah tapak, rumah susun, serta ruko dan rukan. Bagi bank yang memenuhi kriteria NPL atau NPF tertentu, serta menghapus ketentuan pencarian bertahap properti inden untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Relaksasi pemerintah mulai jor-joran, saudara. Memiliki kendaraan dan juga rumah kini bisa tanpa uang muka. Kalau Anda sedang kepepet mau beli rumah pertama, merasa sanggup menanggung cicilan tapi tak punya modal untuk membayar uang muka, nah sekarang sepertinya waktu yang pas ya untuk merealisasikan kebutuhan Anda. Tapi gratis tidak sepenuhnya gratis, saudara. Tanpa uang muka pada sebuah kredit berarti ini Anda siap dengan konsekuensi di belakangnya. Nah, apa saja konsekuensi itu? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bersama perencana keuangan Mika Rini Sutikno, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi. Mbak Mika, halo selamat pagi. Selamat pagi Pak Kais. Ini menarik nih karena sebenarnya lagi pandemi gini kita tahu properti lagi turun. Nah, untuk ekonomi keluarga yang pas-pasan, yang sebenarnya ya ada lah uang cicilannya tapi nggak banyak gitu. Pas nggak sih beli rumah tanpa uang muka saat ini? Ya kalau kita lihat dari kebijakan dari secara ekonomi lah gitu ya. Kita sebagai keluarga yang belum memiliki rumah, belum memiliki kendaraan, itu kan sebenarnya adalah kebutuhan primer yang harus kita penuhi. Kalau kita lihat sepanjang setahun terakhir ini, ya memang ada masyarakat yang mengalami dampak akibat pandemi, terjadinya penurunan penghasilan dalam keluarganya, tetapi ada juga masyarakat yang penghasilannya tetap normal, bahkan ada sedikit surplus karena ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlaksana. Nah, alangkah baiknya jika Anda belum memiliki rumah, belum memiliki kendaraan pribadi, dapat memanfaatkan kebijakan dari pemerintah ini, yaitu tadinya ada surplus sedikit tadi itu bisa menjadi modal Anda untuk segera memenuhi kebutuhan primer Anda, membeli rumah dan memiliki kendaraan itu. Kalau kita tunggu lebih lama lagi, kondisi ekonomi kembali normal, pertumbuhan ekonomi kembali pesat, nanti harga rumahnya keburu mahal loh, sehingga jadi nggak kebeli lagi. Ini tentu bisa dimanfaatkan oleh sebagian orang. Tadi Mbak Mika memberi poin bahwa ada mereka-mereka yang pengeluarannya jadi
bisa disisihkan karena ada yang bisa ditekan. Tapi tentu ini membawa sebuah konsekuensi. Nah, jadi apa sih positif dan juga negatifnya kredit tanpa uang muka? Nah, kalau positifnya itu ya Mbak Paskalis ya, kita yang tadinya harus mengeluarkan biaya besar di depan untuk pembelian rumah maupun kendaraan ya, awalnya itu kan 30%, kemudian juga ada tambahan kebijakan dari pemerintah bahwa tidak harus 30%, sehingga ada bank yang bisa 25%, kemudian juga 15%. Nah, sekarang ditambah lagi 0%. Sehingga bagi kita yang tadinya memiliki kemampuan hanya sedikit saja, bahkan tidak mampu membeli rumah, kita bisa langsung membeli rumah tanpa harus mengeluarkan biaya uang muka rumah tadi. Tapi akibatnya tentu cicilannya menjadi semakin besar karena biaya plafon pinjamannya atau besarnya hutang yang kita ambil adalah persis seharga rumahnya. Nah, karena itu kita memang membutuhkan pengelolaan arus kas atau pengelolaan penghasilan dan pengeluaran dari keluarga kita. Nah, di sini kita harus menjaga agar cicilan kita itu lancar. Nah, karena itu kita harus memastikan bahwa kita tidak keberatan nanti dalam membayar cicilan bulanannya, sehingga sampai akhir jangka waktunya itu kita lancar dalam pembayaran cicilan dan rumah itu menjadi milik kita kembali. Cicilan semakin tinggi berarti juga harus ada konsekuensi soal bunganya kan ya Mbak? Betul sekali ya. Nah, kalau bunganya ini, kalau sekarang ini kan kita lihat bahwa pemerintah melalui Bank Indonesia ya, dia menurunkan tingkat suku bunga, termasuk tingkat suku bunga kredit. Nah, kalau kita lihat dari program relaksasi tadi, jadi konsumen itu bisa mencari pada bank-bank yang memang memenuhi kriteria untuk bisa memberikan kredit KPR maupun kredit kendaraan bermotor dengan cicilan dengan uang muka 0%. Nah, tetapi tinggal sekarang bunganya nih. Nah, bunganya itu kadang begini, kalau kita untuk tahun ini bunganya itu mengalami penurunan, tapi 10 tahun ke depan itu belum tentu bunganya akan sama terus. Nah, karena itu kita jangan terlalu pas-pasan nanti dalam mengalokasikan penghasilan kita untuk cicilan itu tadi. Tetap harus ada tetap harus ada jarak gitu. Jangan dihabiskan semua penghasilan kita untuk pembayaran cicilan hutangnya. Nah, berarti sebenarnya berapa persen dari gaji yang paling ideal gitu untuk cicilan? Sebenarnya yang ideal itu 30%. Jadi misalnya Anda katakan punya penghasilan 5 juta ya. Untuk 30%-nya itu kurang lebih sekitar 1,5 juta. Nah, carilah kalau begitu KPR atau kendaraan bermotor ya, yang cicilan per bulanannya tidak lebih besar daripada 30% dari gaji Anda tadi. Sebab sisanya dari penghasilan Anda itu kan digunakan untuk membiayai pengeluaran hidup yang lainnya. Nah, jangan sampai kita terlalu berat gitu bayar cicilan bulannya, sehingga jadi nggak bisa bayar telepon, listrik, atau uang pendidikan anak, atau malah jadi nggak bisa membayar transportasi ke kantor. Ini 30% ini berarti perhitungan yang sama kalau ada 2 sumber gaji Mbak, kalau suami istri misalnya? Betul, jika satu keluarga itu memiliki 2 pendapatan, suami istri, atau memiliki beberapa pendapatan, total pendapatannya kalau begitu. Ya, total pendapatannya. Namun biasanya bank menghitung dari total pendapatan yang kalau gaji, ya karyawan dia dihitung dari pendapatan gajinya yang tetap tadi. Tapi kalau pengusaha dia nanti akan dilihat dari cash flow yang bisa dibuktikan dari mutasi rekening di tabungannya. Oke. Jadi pendapatan gaji atau ternyata punya bisnis itu juga dimasukkan untuk perhitungan 30% ya Mbak Mika. Nah, ini juga yang harus diperhitungkan. Tidak hanya cicilan, kalau beli rumah pasti harus beli isinya. Belum lagi ada asuransi misalnya. Nah, itu bagaimana menghitungnya? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda Mbak Mika. Jangan kemana-mana, Kompas Bisnis akan segera kembali. Bersama kami di Kompas Bisnis, pagi ini kami masih bersama perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi Mika Rini Sutikno. Nah, kita sedang membahas nih hadiah dari pemerintah buat yang nggak punya rumah atau yang baru mau beli rumah dan mobil DP 0%. Tapi ingat ada konsekuensi yang ada di belakangnya. Nah, tadi kami udah bahas soal cicilan yang harus 30% ya Mbak ya dari total pendapatan keluarga. Tapi jangan lupa nih, ada embel-embel yang juga ngikutin selain cicilan. Ngisi rumah, lalu juga nanti kalau ada apa-apa nih sama rumahnya, renovasi atau asuransi. Nah, prioritasnya apa aja sih Mbak? Ada yang lupa tuh tadi 4 kali PBB-nya loh tiap tahun. Nah itu juga berarti. Ya, jadi memang betul, kalau kita memiliki rumah, maka sepanjang umur hidup kita akan mengeluarkan biaya untuk rumah tersebut ya. Kalau kita pakai KPR, kita pasti
selama kurun waktu tertentu kita akan membayar cicilannya. Dan juga untuk asuransinya ya, rumah itu harus diasuransi. Jadi kalau terjadi risiko pada rumah tersebut, misalnya kebakaran atau kebanjiran, nah itu kita bisa ada uang penggantian untuk melakukan renovasinya ya. Juga kalau kita memiliki kendaraan bermotor itu harus dengan asuransinya. Nah kemudian ada biaya juga untuk maintenance-nya. Nah kalau rumah pasti kan harus kan bayar listrik, harus bayar ya untuk tinggal di rumah tersebut lah. Nah lalu juga biasanya ada renovasi, mungkin ngecat atau ya melakukan renovasi ya. Dan biasanya juga kalau pada pembeli rumah pertama, ketika dia baru menikah mungkin rumahnya masih kecil gitu ya. Tapi begitu nanti ada anak, nah biasanya mungkin mau bangun lagi, mau melakukan renovasi, nah itu perlu keluar biaya lagi. Karena itu memang menjaga agar penghasilan kita itu dialokasikan untuk biaya-biaya rumah ini itu menjadi sangat penting. Jadi bukan cuma mikirin cicilan utangnya aja, tapi juga ada biaya-biaya lain yang dimasukkan ke dalam biaya hidup kita nanti, gitu ya. Jadi itu yang harus kenapa kita perlu mengalokasikan, membatasi gitu. Jadi jangan sampai kita tidak punya perencanaan ketika nanti kita sudah memiliki rumah. Nah, berarti kalau kayak gitu, kalau kita sedang KPR atau sedang KKB nih Mbak, boleh nggak sih kita kredit lain di saat yang bersamaan? Asal tidak lebih dari 1/3 dari gaji Anda. Jadi sebenarnya aturan untuk membatasi cicilan hutang sebuah keluarga sebesar maksimal 30% itu tidak hanya berlaku hanya untuk KPR saja, tetapi sebenarnya total dari hutang keluarga tersebut. Mulai dari KPR-nya, KKB-nya, atau barangkali Anda cicil untuk interior rumah, untuk furniture, dan lain sebagainya. Totalnya tidak boleh lebih besar dari 1/3 penghasilan keluarga tersebut. Nah, oke, jadi ingat ya, tidak hanya cicilan, ada juga asuransi, pajak, lalu juga renovasi atau maintenance yang sebenarnya banyak sekali embel-embelnya dan harus masuk perhitungan perencanaan uang keluarga. Terima kasih banyak Mbak Mika sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis, sudah berbagi bersama kami. Mika dan Sutirno, perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Mbak Mika.